pembelajaran tentang mekanisme katup. Apa yang kalian ketahui tentang mekanisme katup? Mekanisme katup adalah suatu sistem yang mengatur pemasukan gas baru ke dalam silinder dan mengatur pengeluaran gas sisa pembakaran keluar silinder. Atau dengan kata lain, sistem yang mengatur kapan katup masuk dan katup buang, menutup, ataupun membuka. Lihat komponen utama dari mekanisme katup. Yang pertama, camshaft atau poros cam. Yang kedua, pushrod atau batang penekan. Yang ketiga, valve lifter atau pengangkat katup. Yang keempat, rocker arm atau penekan katup. Jenis-jenis katup terbagi menjadi 4: OHV, OHC, SOHC, dan DOHC. Mekanisme katup OHV atau overhead valve memiliki ciri fisik poros cam berada di silinder dan katup berada di kepala silinder. Jenis katup yang kedua yaitu OHC atau overhead camshaft. Pada jenis ini, poros cam dipasang di atas kepala silinder dan katup digerakkan langsung oleh poros cam. OHC memiliki kelebihan dibandingkan OHV karena proses pembukaan dan penutupan katup lebih cepat sehingga cocok digunakan untuk motor dengan kecepatan tinggi. Jenis katup yang ketiga yaitu SOHC atau Single Overhead Camshaft. Katup ini memiliki ciri camshaft terletak di atas kepala silinder dan tidak ada perantara valve lifter dan pushrod, tapi hanya rocker arm. Contoh motor yang menggunakan katup jenis ini yaitu Supra X125. Jenis katup yang keempat ada DOHC atau Double Overhead Camshaft. Terdapat dua camshaft di atas kepala silinder, yang mana pembukaan katup-katupnya dilakukan langsung menggunakan masing-masing camshaft. Contoh motor yang menggunakan mekanisme katup DOHC adalah CBR 250 cc. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang valve timing diagram atau diagram waktu kerja katup membuka dan menutup. Biasanya dipengaruhi oleh bentuk camshaft dan celah katup. Selain itu, berhubungan juga dengan posisi piston yang bergerak dalam silinder. Lihat di gambar, langkah hisap atau warna biru dimulai dari 2 derajat sebelum TMA sampai 43 derajat setelah TMB. Pada langkah ini terjadi penghisapan udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kompresi yang dimulai dari 43 derajat setelah TMB dan berakhir hingga busi menyala. Bisa dilihat di situ terdapat warna ungu. Kemudian terjadilah pembakaran atau warna merah. Bahan bakar dan udara terbakar karena percikan api dari busi dan menghasilkan langkah usaha. Kemudian terakhir adalah langkah buang yang dimulai pada 34 derajat sebelum TMB dan berakhir di 2 derajat setelah TMA. Di situ kita bisa lihat ada warna abu-abu. Di situ terjadi pembuangan sisa gas pembakar. Tekanan kompresi di dalam ruang bakar sangat dipengaruhi oleh penyetelan celah katup. Jika celah katup lebih kecil dari standar, berarti katup cepat membuka dan lebih lama menutup. Pembukaan yang lebih lama membuat gas lebih banyak masuk. Akibatnya bensin lebih boros dan tenaga mesin berkurang.
Mesin tidak bisa stasioner dan sulit dihidupkan. Selain itu, akibat celah katup yang terlalu sempit dapat terjadi ledakan pada karburator. Sebaliknya, apabila celah katup lebih besar dari standar, berarti katup terlambat membuka dan cepat menutup. Apabila hal ini terjadi, pemasukan campuran bahan bakar dan udara berlangsung cepat, sehingga jumlah campuran yang masuk itu sedikit, sehingga tekanan kompresinya menjadi rendah. Akibat selanjutnya adalah mesin sulit dihidupkan. Setelah hidup, maka suara mesin pun berisik sekali, karena pemasukan gasnya kurang. Mesin akan tersendat-sendat pada putaran tinggi. Sementara itu, mesin tidak dapat berputar stasioner. Itulah sebabnya celah katup harus disetel dengan tepat. Persiapkan alatnya. Pertama, kunci klep atau valve adjusting wrench. Kemudian, siapkan juga kunci ring 17 untuk membuka katup in dan katup X. Siapkan kunci ring 8 atau 9 untuk menahan. Lalu siapkan juga kunci Y atau kunci T. Lalu siapkan pula open main untuk membuka tutup magnet. Tutup magnet untuk mencari posisi top kompresi, lalu putar poros pentol ke arah kiri atau berlawanan arah dengan jarum jam. Perhatikan tanda T dan cek juga posisi katupnya harus bebas. Lalu kita kendorkan mur penyetel klep dan kendorkan juga baut setelan klepnya dengan menggunakan kunci klep atau valve adjusting wrench. Lalu kita pilih ukurannya. Dengan filler gauge-nya kita menggunakan 0,05, bisa disesuaikan sesuai jenis motornya ya. Kita masukkan ke ujung batang klep, lalu putar baut setelan klep sampai terasa seret. Filler gauge apabila ditarik itu seret dan sulit apabila didorong. Kita setel agar setelannya tidak berubah. Kita tahan menggunakan ring 8. Setelah setelannya dirasa cukup, kita kencangkan kembali mor penyetel katupnya. Lalu kita cek setelan kita dan lakukan juga pada katup out.